jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua berdasarkan pengalaman saya selama ini saya lakukan bagaimana caranya supaya kita bisa membaca artikel dengan cepat. Nah, sekali lagi ini versi saya sendiri ya yang selama ini saya lakukan. Nah, cara membaca cepat artikel ini sangat diperlukan terutama bagi kita para peneliti, teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi, kemudian Bapak Ibu dosen. Nah, kalau kita semakin bisa cermat membaca artikel dalam jurnal ataupun mungkin dalam laporan penelitian atau yang lain, kita akan semakin banyak mendapatkan benefit dari membaca tersebut. Nah, oke, langsung saja saya akan memulai tips trik dari yang selama ini saya lakukan. Yang pertama, kalau yang saya lakukan adalah menggunakan tools. Jadi saya pastikan di dalam komputer ini sudah terinstall tools yang digunakan untuk melakukan sitasi. Nah, ini kenapa dilakukan? Kenapa saya lakukan? Karena dengan saya sudah mengumpulkan sumber-sumber literatur berada terstruktur dalam sebuah aplikasi, tentunya akan memudahkan saya untuk melakukan proses selanjutnya dalam artikel tersebut. Misalnya saya ingin mengcopy, kemudian dari yang saya copy itu ingin saya lakukan proses parafrase dan seterusnya, semua akan terkumpul di situ. Kemudian di dalam aplikasi tersebut kan sudah ada fasilitas-fasilitas untuk melakukan sitasi secara otomatis, kemudian melakukan highlight, misalnya kita ingin melakukan blocking terhadap kalimat-kalimat yang mungkin kita anggap penting, itu juga sudah ada semua. Nah, salah satu sitasi yang saya gunakan, maksudnya salah satu sitasi yang ada di internet dan selama ini saya gunakan adalah Mendeley. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan yang lain, artinya ini tidak harus Mendeley, tapi yang saya gunakan selama ini adalah Mendeley. Nah, kenapa saya menggunakan Mendeley? Karena menurut saya dan dari pengalaman saya, Mendeley itu cukup convenience untuk melakukan penyimpanan maupun proses sitasi. Jadi di situ ada semua. Misalnya saya ingin melakukan proses perekaman terhadap apa yang saya baca, kemudian saya tandai dan seterusnya juga ada semua. Kemudian fasilitas untuk melakukan sitasi juga ada. Proses pencarian artikel yang berhubungan dengan artikel yang kita cari itu juga ada. Semua ada dan free. Nah, ini contohnya Mendeley seperti ini. Nah, pastikan Mendeley itu sudah terinstall di kita, dan kalau sudah terinstall, maka ketika kita melakukan proses setelah kita melakukan proses download terhadap artikel, kita tinggal menambahkan saja. Nah, di sini saya tidak masuk ke tutorial Mendeley karena tutorial Mendeley sudah pernah saya bahas. Nanti teman-teman bisa melihat di tautan berikut ini ya. Oke, nah selanjutnya kalau kita sudah memiliki aplikasi Mendeley, langkah berikutnya adalah kita perlu melakukan hal ini. Jadi yang pertama, ketika kita memiliki artikel, ketika contohnya saya memiliki artikel yang sudah siap saya baca, maka saya akan fokus pada abstrak. Nah, kenapa abstrak? Karena di dalam abstrak ini baik itu eksplisit maupun implisit itu sudah sudah tertuang mulai dari masalah secara brief. Biasanya peneliti atau penulis itu menuliskan secara brief untuk permasalahannya atau problemnya, kemudian tujuannya juga serta metodenya. Nah, hasil ini opsional, jadi ada abstrak yang sudah menampilkan hasil, ada juga yang tidak hasil tapi kontribusinya apa. Nah, ini macam-macam ya, karena setiap artikel kan berbeda-beda ya, tapi intinya tujuan dan metode itu selalu ada, baik itu implisit maupun eksplisit, dan problemnya. Nah, sementara yang kita cari di dalam jurnal itu pastinya 3 hal ini: problemnya apa, tujuannya apa, dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan itu apa. Nah, 3 hal ini biasanya memang kita perlukan yang berhubungan dengan riset yang akan kita lakukan berkenaan dengan penelitian yang
penelitian yang atau artikel yang sudah kita rujuk ini. Nah, contohnya begini. Misalnya di dalam artikel ini. Nah, di dalam artikel ini, artikel ini kita bisa memahami judulnya. Ini kebetulan contoh punya saya sendiri ya. Nah, artikel ini kita bisa lihat judulnya. Nah, pasti kalau kita memutuskan mendownload sebuah artikel kan kita melihat di judulnya dulu mengandung metode yang kita cari atau tidak, atau mengandung tema atau mungkin problem yang sama dengan yang kita cari atau tidak. Nah, kalau dirasa sudah, maka kita bisa masuk ke abstrak. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di dalam abstrak itu baik itu secara eksplisit maupun implisit itu biasanya menjelaskan tentang problem, tujuan, dan metode. Nah, problem itu biasanya dijelaskan di awal-awal, jadi di awal-awal. Nah, kalau misalnya sudah ketemu, artinya baik ini secara eksplisit maupun implisit, kita boleh menandai seperti ini. Kalau di Mendeley itu kita tinggal lakukan proses blok seperti ini, di blok ya. Nah, begini, lalu kita bisa melakukan highlight. Jadi seperti ini ya. Kalau ini sudah ya, saya contohkan saja misalnya cara memblok. Misalnya di sini, ini kita ingin blok, kemudian kita bisa ganti misalnya warnanya, misalnya ungu kita pilih, kemudian kita klik highlight. Nah, maka dia akan ditandai dengan stabilo sesuai dengan yang kita highlight tadi. Nah, kalau misalnya dirasa diperlukan, kita juga bisa menambahkan catatan. Jadi misalnya ini katakanlah ini ketemu misalnya ya, kita sudah menemukan tujuan dan problem itu di sini, misalnya di area yang saya blok ini. Nah, misalnya kita ingin menambahkan catatan kita atau komentar kita, intinya yang berhubungan dengan komen-komen atau mungkin hal-hal yang penting yang perlu kita catat, kita bisa tinggal menambahkan di note ini. Nah, di note ini misalnya ini saya tambahkan karena di sini memuat tentang metode dan tujuan, bisa jadi misalnya saya tambahkan tujuan dari penelitian ini misalnya adalah untuk mencari dan mengukur motivasi, misalnya begitu. Nah, sudah, kita akhirnya punya catatan di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh penjelasan dari tujuan yang tidak eksplisit ya. Jadi di sini tidak misalnya kalau tujuannya eksplisit misalnya the objective of this research is bla 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 bla, seperti itu. Tapi di dalam artikel ini mix saja, jadi antara problem kemudian metode dan objektif ini dijadikan satu. Nah, ini kita harus cermat memisahkan sehingga kita tahu tujuannya apa, problemnya apa, dan metodenya apa. Nah, yang saya blok yang bertanda warna ini adalah memuat problem dan tujuan. Nah, kalau misalnya ternyata ada penjelasan yang berhubungan dengan metode, di mana metode itu dijelaskan secara eksplisit, misalnya seperti ini, maka ini juga kita bisa blok dengan warna yang berbeda. Jadi supaya bisa membedakan, tujuan nanti berwarna misalnya berstabilo warna kuning misalnya gitu ya. Kemudian yang metode itu berwarna hijau misalnya seperti itu, atau berwarna ungu. Nah seperti contohnya ini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah setelah kita membaca abstrak, maka kita langsung turun masuk ke simpulan atau di dalam terutama yang jurnal berbahasa Inggris itu conclusion and feature work itu biasanya ada di bawah ya. Nah, jadi dari abstrak kita bisa langsung ke simpulan atau conclusion. Nah, di dalam conclusion ini
kenapa dari abstrak ke conclusion? Abstrak itu kan berisi seluruh intisari gitu ya. Kemudian dari intisari itu apa kira-kira konsistensi terhadap hasilnya itu bagaimana? Nah, konsistensi terhadap hasil, di mana hasil itu pasti menjustifikasi dari kontribusi peneliti terhadap penelitian tersebut itu ada di simpulan atau di conclusion. Untuk itu kita bisa langsung lompat ke situ. Nah, salah satu hal lain lagi yang penting ketika kita membaca conclusion adalah future work. Karena di dalam future work itu terdapat rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan itu. Bisa jadi future work itu menjadi inspirasi kita ataupun gap yang nanti kita bisa gunakan atau kita bisa lanjutkan di penelitian kita. Nah, untuk itu biasanya saya setelah membaca abstrak kemudian langsung membaca conclusion. Nah, ketika conclusion itu dirasa konsisten dan memang itu cocok dengan apa yang kita cari, itu biasanya saya lanjutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah berhenti sampai di situ saja gitu. Nah, ini sekarang contohnya saja di conclusion ini. Nah, setelah abstrak kita langsung masuk ke conclusion. Nah, di dalam conclusion di sini terdapat kontribusi dari pengujian-pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Kontribusinya itu apa? Itu sudah dijelaskan di sini yang berhubungan dengan metode. Nah, yang perlu kita garis bawahi, apakah kontribusi dalam conclusion ini konsisten dengan metode yang tujuan dan metode yang sudah mereka klaim di dalam abstrak tersebut. Kalau misalnya iya, berarti riset ini utuh, artinya riset ini benar-benar konsisten sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang dihasilkan dan kontribusinya itu seperti apa dijelaskan secara jelas. Dan yang perlu kita garis bawahi yang kedua adalah future work dari peneliti yang ada di sini itu apa gitu. Nah, future work di sini dalam artikel itu ada yang dijelaskan secara eksplisit dan ada yang dijelaskan secara implisit. Dan biasanya di dalam future work itu kalau kita tidak menemukan di dalam conclusion, maka teman-teman bisa mencari di dalam pembahasan, di dalam discussion. Di dalam discussion itu biasanya ada penjelasan tentang future work. Artinya future work itu bisa dicari kalau tidak di conclusion atau di pembahasan ya, di discussion atau result and discussion. Tapi kalau misalnya di conclusion sudah, ya sudah, kita bisa berhenti sampai di situ. Nah, lalu yang keempat, nah yang keempat di sini adalah opsional. Jadi jika dirasa penelitian ini, artikel ini sesuai, artinya sesuai dengan topik riset yang kita bahas, dan memang mungkin metodenya itu mirip-mirip, atau mungkin hasilnya atau riset and discussionnya memang ada hubungannya, erat kaitannya dengan riset kita bisa melanjutkannya, dilanjutkan untuk mendalami metode yang digunakan gitu. Jadi kalau misalnya dirasa ini memang benar-benar perlu, maka kita bisa melanjutkan di mempelajari metode yang ada di dalam artikel tersebut. Tapi kalau misalnya memang tidak, artinya mungkin hanya sama secara teori, atau mungkin sama secara objek misalnya gitu ya, objek penelitian, atau mungkin domain based problemnya, maka kita tidak harus melanjutkan pada metode. Artinya supaya kita juga efisien untuk efektif dan efisien untuk melakukan proses scanning terhadap artikel-artikel yang lain. Artinya seringkali ini pengalaman saya, kalau saya misalnya terlalu mendalami satu artikel, kemudian saya terjebak seperti masuk hutan gitu ya. Jadi ketika saya tertarik terhadap artikel A, kemudian sementara saya dalami terus, lama-lama
artikel tersebut ternyata tidak terlalu signifikan kaitannya dengan artikel yang dengan tema riset yang saya lakukan. Artinya kan saya jadi wasting time gitu ya. Nah, maka itu jangan sampai terjadi. Nah, ini juga rem buat saya juga. Nah, dari pengalaman saya ini saya share supaya tidak terjadi seperti itu. Itu saya coba untuk bisa mendisiplinkan diri. Kalau dirasa memang sebuah topik, sebuah artikel itu tidak terlalu signifikan, ya saya berhenti sampai pada kesimpulan saja. Tapi bukan berarti artikel itu dibuang, artinya bukan berarti tidak saya rekam, tetap saya rekam. Lalu saya gunakan sebagai referensi yang hubungannya mungkin dengan metode atau mungkin dengan problem atau yang lainnya, pasti itu akan berhubungan. Nah, dan kalau kita sudah membaca itu ya, mulai dari abstrak, kemudian simpulan, dan kalau dirasa perlu metode dan findingnya, maka kita biasanya saya itu melakukan perekaman supaya tidak lupa. Selain masuk ke Mendeley tadi, saya rekam di dokumen misalnya. Tadi dari reference itu biasanya isinya ya kita langsung lakukan proses citasi saja supaya bisa menandai. Tinggal klik reference begini, tinggal klik reference, kemudian insert citation, lalu kita masukkan artikel tersebut begini, kemudian langsung klik cite. Nah, gini, jadi gini, dari sini akhirnya tahu ini artikel dari mana gitu kan. Atau misalnya ini saya ubah menjadi yang Chicago, ya sudah, kita masuk Chicago. Nah, referensinya kan tinggal kita kita tinggal insert bibliografi udah. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, dari sini akhirnya tahu, oh ini artikel dari sini. Kemudian metodenya kita isi, karena tadi misalnya menggunakan CLV dan gamification, ya sudah saya isi di dalam metode itu misalnya CLV and gamification, seperti itu. Kemudian hasilnya ya tinggal dituliskan aja sesuai dengan yang ada, yang sudah kita baca itu hasilnya seperti apa. Hasil di sini yang saya maksud di sini adalah kontribusi, atau saya buat ini ya, kontribusi atau findingnya begini, seperti ini. Nah, lain-lain ini adalah yang berhubungan dengan kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu dicatat, misalnya variabelnya, detailnya ya, variabel yang yang terlibat itu apa saja. Ini silahkan saja diisi begini, atau mungkin dianggap ini tidak terlalu signifikan atau signifikan, nah ditulis saja. Artinya kalau signifikan berarti lanjut ke membaca metode, kalau tidak ditulis saja misalnya dikosongi atau bagaimana. Intinya sesuai dengan yang bisa kita pahami gitu, karena ini untuk catatan kita sendiri. Nah, oke, sementara itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk tema kali ini tentang bagaimana kita bisa melakukan proses membaca artikel dengan cepat. Saya akan coba membahas tentang lanjutan dari penulisan-penulisan seperti ini di video berikutnya. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.